Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Echa Najwa Zadunisa dengan NPM 2110631080044 semester 6B dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyampaikan model pembelajaran yang cukup efektif dalam penerapan pengajaran sastra, dan juga sebagai penuntasan tugas video mata kuliah metode pengajaran sastra yang diampu oleh Ibu Verina Meliasanti SSMPD. Salah satu metode pembelajaran sastra yang kerap diterapkan dalam lingkungan sekolah yaitu metode Project Based Learning. Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang akan dicapai oleh peserta didik. Materi yang diajarkan melalui model ini yaitu materi teks puisi untuk jenjang SMA pada kelas 10. Metode pembelajaran ini cukup efektif karena siswa diajarkan untuk membuat teks puisi sesuai kemampuannya masing-masing, dan setelah menulis teks puisi tersebut, siswa diminta untuk membacakannya di depan teman-temannya. Metode ini juga efektif diterapkan di jenjang SMP. Keunggulan dari metode Project Based Learning diantaranya adalah mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi atau berbicara, meningkatkan kolaborasi, dan membuat peserta didik lebih aktif dan juga berhasil memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks. Sedangkan kelemahan metode Project Based Learning diantaranya itu memerlukan banyak waktu, memerlukan banyak alat yang harus disiapkan, dan guru merangkap banyak keahlian. Adapun tahap pelaksanaan metode Project Based Learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan pertanyaan penting terkait topik materi yang akan diajarkan. Yang kedua, menyusun rencana proyek. Yang ketiga, membuat jadwal. Yang keempat, memonitoring pembelajaran berbasis proyek. Yang kelima itu menguji dan memberikan penilaian proyek. Dan yang keenam, evaluasi pembelajaran berbasis proyek. Berikut ini adalah ilustrasi penerapan Project Based Learning. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Wah, ada yang nggak tahu ya. Materi kemarin kita telah mempelajari tentang puisi, tentang definisi puisi, tentang ciri-ciri puisi. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari cara membuat puisi dan bagaimana cara membacanya. Di sini ada yang pernah ikut lomba puisi atau lomba menulis puisi? Oh, belum ada ya? Berarti gak apa-apa. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Nah, capaian peserta didik pada hari ini yaitu siswa dapat atau mampu menulis teks puisi sesuai kemampuannya masing-masing dan dapat membacakannya di depan kelas. Jadi nanti kalian menulis teks puisi, lalu nanti dikumpulkan ke ibu ya. Nah, ibu beri waktu 20 menit untuk menulis puisi. Temanya bebas apa aja, oke? Nah, setelah selesai, dikumpulin di meja ibu ya. Oke, boleh langsung ditulis. Oke, sudah mengumpulkan semua ya tugas puisinya. Nah, sekarang ada yang tahu ibu lagi megang kertas apa ini? Ya, betul, ini kertas yang isinya teks puisi. Ada yang tahu teks puisi apa ini? Ya, ini adalah teks puisi yang berjudul Aku Ingin, karya Bapak Sapardi Djoko Damono yang dibuat pada tahun 1989. Pasti dari beberapa kalian ada yang tahu kan puisi Aku Ingin ini. Nah, setelah tadi udah nulis, sekarang ibu mau panggil nama kalian secara acak. Nanti kalian baca ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Puisinya pendek kok, tenang aja. Oke, semuanya sudah membaca puisi, semuanya luar biasa. Ibu sangat mengapresiasi kalian dalam membaca puisi Aku Ingin, karya Bapak Sapardi Djoko Damono. Walaupun masih ada beberapa yang harus diperbaiki ya, ditingkatkan, gak apa-apa ya, kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu minta maaf bila ada salah. Minggu depan kita masuk materi baru ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teknik evaluasi yang digunakan pada pembelajaran teks puisi menggunakan metode project based learning adalah dengan tulis dan non-tulis. Penilaian tertulis berbentuk uraian dengan beberapa pertanyaan sesuai dengan teks puisi yang telah dibuat. Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam penilaian tulis membuat teks puisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana ketepatan isi puisi dengan tema puisi? Yang kedua, apa saja majas yang digunakan dalam puisi tersebut? Dan yang ketiga, ada berapa larik dalam satu bait? Dan ada berapa bait dalam puisi tersebut? Lalu yang keempat ada bagaimana tipografi dalam puisimu? Nah, itu contoh dari beberapa pertanyaan untuk penilaian tes tulis. Lalu sementara itu untuk tes non tulis berbentuk pembacaan puisi. Guru mengamati bagaimana siswa membacakan puisi di depan dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah teks puisi dan membaca puisi yang sudah ditentukan. Aspek yang dinilai dalam pembacaan puisi adalah yang pertama ada ketepatan irama dan irama. Yang kedua ada gestur tubuh, yang ketiga ada nada, dan yang keempat adalah mimik wajah. Kesimpulan dari video ini adalah saya menggunakan metode project based learning untuk pengajaran sastra berupa materi teks puisi untuk jenjang SMA di kelas 10. Menurut saya, dengan menggunakan metode PJBL, siswa akan terasa kemampuannya dalam menciptakan suatu proyek dan lebih enjoy ketika belajar mempraktikkan pembacaan puisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.